Topik pada hari ini saya akan menyampaikan informasi serta perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Percepatan penanganan COVID-19 di Jakarta menjadi provinsi dengan kasus COVID yang tertinggi dari 5 provinsi lainnya, di mana DKI Jakarta masih mencatat penambahan kasus COVID-19 terbanyak kedua dengan penambahan 264 kasus. Penambahan kasus di DKI Jakarta saat ini meningkat tajam, dari semula hanya 5%, kini menjadi 10%. Kasus ini sempat disoroti oleh Presiden Joko Widodo, di mana hal yang terdapat dalam rapat penanganan pandemi, Presiden menyebutkan bahwa Jakarta harus berhati-hati terhadap penambahan kasus positif 19. Dalam sepekan terakhir, sudah terjadi sebanyak 3 kali terhitung dari tanggal 7 sampai 14 Juli 2020. Ada tambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 2.388 orang atau rata-rata hampir 300 orang per hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengungkapkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak menganggap enteng COVID-19. Pasalnya, Jakarta ini sudah mencatat penambahan kasus positif rekor terbaru pada pekan lalu. Dia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan keselamatan dan tidak menganggap enteng pandemi COVID-19. Kematian tertinggi sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338 dan meningkat lagi pada PPKM level 1 sampai dengan 4 menjadi 1.487. Perpanjangan PPKM level 1 sampai 4 ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan upaya penurunan kasus kematian semaksimal mungkin. Jika penambahan yang tinggi ini terus berlangsung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan Jakarta akan kembali ke masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Gubernur DKI Jakarta juga menyebutkan ada titik-titik yang harus diwaspadai, diantaranya yaitu transportasi umum karena memang kerap sekali sulit untuk menerapkan jarak aman di transportasi umum, kemudian di pasar karena seringkali terjadi interaksi atau kontak jarak pendek, dan hal ini membuat semuanya harus dipastikan disiplin. Kemudian Gubernur DKI Jakarta juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dimanapun dan dalam aktivitas apapun. Kemudian juga mencuci tangan dan menjaga jarak aman, kemudian juga beraktivitas di tempat dengan kapasitas yang tidak melebihi dari 50%. Adapun total kumulatif kasus COVID-19 di DKI Jakarta saat ini sudah menembus angka 797 orang, yang mana hal ini harus menjadi perhatian warga DKI Jakarta yang menjadi bukti bahwa virus corona ini ada dan berbahaya. Sekian informasi dari saya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak sebagai salah satu untuk memutus rantai COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.